Hai, selamat datang di AWS Story. Selama ini kita hanya mendengar dan melihat cerita film tentang psikopat atau seorang pembunuh berantai yang berdarah dingin. Di mana di dalam film tersebut ada seseorang yang berperan sebagai psikopat dengan beberapa aksi kejamnya, seperti membunuh dan menyiksa korbannya dengan secara sadis. Namun, ternyata di balik cerita film yang kita tonton tentang kekejaman seseorang psikopat memang ada di dunia nyata. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi. Berikut adalah 5 psikopat yang mengerikan sepanjang sejarah. Berikut adalah videonya. Pertama, Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory adalah salah satu psikopat wanita yang terkenal di dunia. Siapa menyangka bahwa istri dari keluarga bangsawan Bathory yang terkenal di akhir tahun 1500 ini ternyata memiliki sebuah kelainan jiwa sehingga mampu melakukan hal-hal di luar akal sehat manusia. Elizabeth membunuh setidaknya 650 perempuan. Singkat cerita, setelah suaminya wafat, kekejaman Elizabeth ini semakin menjadi-jadi. Ketika usianya mencapai 40 tahun, dia merasa bahwa kecantikannya ini perlahan-lahan telah memudar. Hal itulah yang menyebabkannya menginginkan hal-hal yang lain, di mana para perempuan itu dibunuh dengan cara dimutilasi dan disiksa. Sehabis menyiksa salah seorang pelayannya yang merupakan wanita muda, Elizabeth kemudian memotong urat nadinya dan membiarkan darahnya mengalir keluar ke dalam bak mandi. Setelah itu, dia lalu mandi berendam ke dalam bak mandi yang sudah berisikan darah dari pelayannya tersebut. Dari situlah dia kembali menjadi ketagihan untuk membunuh gadis-gadis muda dan mandi dengan darahnya. Tujuannya hanya satu, agar dirinya awet muda. Kedua, Early Nation. Early Nation pada awalnya hanyalah seorang anak kecil biasa, sampai dirinya mengalami kecelakaan pada usia 10 tahun. Nation yang saat itu sedang mengendarai sepedanya bertabrakan dengan sebuah mobil. Hal tersebut mengakibatkan dia tidak sadarkan diri di rumah sakit selama 6 hari. Ketika Nation sadar, tingkah lakunya berubah menjadi tidak menentu. Dia mengalami sejumlah sakit kepala dan juga hilang ingatan. Dan pada saat itu juga dirinya mulai melakukan tindak kekerasan. Pada tahun 1925, Nation memulai aksi pembunuhannya. Sebagian besar korban yang dia bunuh adalah perempuan pemilik sewa. Nation membunuh korbannya dengan cara menyewa sebuah ruangan atau rumah, meraih kepercayaan dari sang pemilik, dan kemudian membunuhnya dengan cara mencekiknya. Tidak hanya itu, ternyata Nation juga mengidap kelainan, yakni nekrofilia, yaitu keterkaitan untuk berhubungan seksual dengan mayat. Semua aksinya tersebut membuat dirinya diberi julukan The Gorilla Strangler. Ketiga, Ted Bundy. Ted Bundy adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa sekaligus nekrofilia. Ted dikenal sebagai pria yang berpenampilan rapi dan berambut hitam. Ted Bundy ini memiliki kelainan seksual di mana dirinya gemar memerkosa mayat yang menjadi korban pembunuhannya. Aksi sadisnya itu bermula karena dirinya berpisah dengan kekasihnya. Dan para wanita yang menjadi korban dari Ted memiliki ciri yang sama dengan mantan kekasihnya yang dulu. Ted merayu para korbannya untuk memasuki mobilnya dengan cara berpura-pura dia sedang kesakitan. Kasus pembunuhan berantai Ted Bundy merupakan kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah di Amerika Serikat. Hingga dirinya tertangkap, terhitung bahwa Ted Bundy telah membunuh
sebanyak 36 wanita pada tahun 70-an. Pada tanggal 24 Januari 1989, sekitar pukul 7 pagi, Ted dieksekusi mati dengan kursi listrik di Florida State Prison. Keempat, Nanny Doss. Nancy Hazel, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nanny Doss, adalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 11 orang di tahun 1920 sampai 1954. Kehidupan Doss dimulai sejak kelahirannya tahun 1905. Terlahir dari seorang petani di Blue Mountain, Alabama. Dia tidak sekolah, namun di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga hingga pertanian. Nanny membunuh keluarganya termasuk suaminya dengan beralasan bahwa korbannya tewas karena keracunan makanan. Dan dengan dia membunuh keluarganya tersebut, dia mendapatkan uang asuransi dari kematian suaminya dan keluarganya itu. Pada tahun 1954, Nanny akhirnya ditangkap dan didakwa dengan kasus pembunuhan 4 dari 5 orang suaminya. Dia juga akhirnya mengaku telah membunuh ibu dan beberapa orang saudaranya. Menurut Nanny, dia melakukan semua itu karena cedera otak yang dialaminya sejak kecil. Nanny Doss akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan meninggal dalam selnya pada tahun 1964. Kelima, Mary Bell. Mary Bell adalah psikopat asal Inggris yang terbukti bersalah atas pembunuhan 2 balita pada tahun 1968. Mary Bell hanya berumur 11 tahun saat dia mencekik dan membunuh 2 anak lelaki berumur 3 dan 4 tahun tersebut. Pada pertengahan musim panas tahun 1968 di Scotwood, London, Inggris, dikejutkan dengan penemuan mayat bocah laki-laki. Diketahui, anak laki-laki tersebut bernama Martin Brown yang berusia 4 tahun. Namun, beberapa minggu kemudian, polisi kembali dikagetkan dengan kematian Brian Howe yang berusia 3 tahun. Setelah membunuh kedua anak itu, Mary Bell kembali lagi ke TKP dengan sebuah silet dan menuliskan inisial M di kulit anak-anak itu. Dengan sadis, dia juga memutilasi kedua anak-anak tersebut. Dia akhirnya ditangkap dan dimasukkan penjara. Kemudian, dia dibebaskan di tahun 1998. Anehnya pada saat persidangan, Mary mengaku hanya membunuh karena semata-mata untuk kesenangannya. Mendengar pengakuan Mary, hakim menyatakan bahwa dia adalah orang yang berbahaya dan merupakan ancaman serius bagi anak-anak lain. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mengklik video ini. Like jika suka dan dislike jika video ini tidak bermanfaat. Dan saya akhiri, good night.